Jika Anda bertanya kapankah Indonesia bisa berkancah di Piala Dunia, kelak akan ada merah putih berkibar sejajar dengan negara-negara kontestan Piala Dunia. Kemungkinan itu akan selalu ada. Mari kita rubah konsep yang dimiliki oleh PSSI saat ini dengan konsep yang baru. Kita mulai dari pemain. Karakteristik pesepak bola kita, posturnya rata-rata tidak terlalu tinggi atau besar jika dibandingkan dengan pemain-pemain Eropa. Tapi jangan salah, peraih Ballon d'Or sebanyak 6 kali yaitu Lionel Messi juga memiliki postur yang rata-rata dengan pesepak bola kita. Ada Insigne dari Napoli, Kante di Chelsea, legenda MU Paul Scholes, Xavi dan Iniesta, Griezmann dan masih banyak lagi. Atau jika melihat timnas Spanyol yang berhasil menjuarai Piala Dunia, sebagian besar pemainnya tidak diisi dengan pemain yang posturnya tinggi. Jadi kesimpulan saya, postur tubuh pemain bola bukan jaminan untuk bisa ikut dalam ajang 4 tahunan tersebut. Artinya peluang kita masih ada. Berikutnya yaitu rekrutmen. Pelatih Indra Syafri pada awal beliau membentuk timnas U19 belusukan ke daerah-daerah terpencil untuk memantau dan merekrut pemain yang benar-benar cocok dengan ekspektasi beliau dalam menjalankan strateginya. Terbukti memang kita disuguhkan dengan permainan-permainan ciamik anak didiknya. Dan jujur, saya sangat menunggu pertandingan-pertandingan berikutnya. Bahkan, saya pribadi tidak pernah beranjak dari layar kaca televisi berapapun itu skornya, dan bahkan dalam kondisi kalah. Dari cara yang digunakan oleh Coach Indra Syafri, saya jadi teringat, pernahkah Anda melihat proses rekrutmen dari TNI Polri kita? Sebagian dari Anda mungkin pernah menjalaninya. Bagaimana kalau cara tersebut diterapkan oleh PSSI? Apa sih keunggulannya? Saya jelaskan sedikit. Untuk mendaftar menjadi TNI, semua pemuda dari Sabang sampai Merauke, bahkan di pelosok-pelosok desa, berpeluang untuk mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta tentunya. Artinya, mau kaya, mau miskin, anak petani, konglomerat, anak yatim, semua punya kesempatan. Ingat, tidak dipungut biaya alias gratis. Memangnya persyaratannya apa sih kok dikait-kaitkan dengan pemain bola? Ini kan tentara. Kalau masuk tentara, dibutuhkan kondisi badan yang sehat jasmani dan rohani. Tujuannya apa? Agar nanti pada saat mengikuti pendidikan dasar kemiliteran, meminimalisir keluhan-keluhan kesehatan yang muncul akibat padatnya kegiatan. Nah, kalau sepak bola, tujuannya biar pada saat nanti mengikuti diklat, keluhan-keluhan masalah kesehatan tadi harapannya tidak terjadi permasalahan yang sama. Lanjut yang kedua, masuk tentara juga harus dites psikologi. Kenapa ini penting? Hubungannya dengan mental dari pemain bola, jiwa nasionalismenya, daya tahan dalam menerima tugas dan sebagainya. Dari hasil psikologi juga, bahkan kita bisa tahu anak ini berbakat di posisi mana, penyerangkah, defenderkah, atau playmaker. Berikutnya adalah tes akademik atau kecerdasan. Pemain sepak bola juga harus memiliki kecerdasan, pandai membaca situasi atau minimal mampu menelaah setiap instruksi dari pelatih. Bayangin kalau pemain bola skillnya oke, fisiknya oke, tapi nggak nyambung dengan kemampuan atau strategi yang dimaui oleh pelatih. Jadi tes kecerdasan juga diperlukan. Ada lagi tes kesegaran jasmani atau fisik. Nah, ini yang paling penting. Kemampuan fisik yang mumpuni tentunya modal utama buat menjalani karantina pelatihan atau diklat nantinya. Pemain sepak bola juga harus memiliki daya tahan lari, kecepatan, skill, akurasi, dan lain sebagainya. Masih ada beberapa tes yang saya rasa juga perlu ditambahkan seperti kesehatan jiwa, wawancara, dan perlunya persetujuan dari orang tua karena nantinya anak-anak ini akan dimesingkan. Lalu pelaksanaannya bagaimana? Buat kerjasama antara PSSI dengan instansi TNI atau Polri atau instansi yang di sebuah daerah di tiap provinsi itu ada. Kerjasamanya atau MOU-nya adalah tempat penyelenggaraan seleksi dan fasilitas penunjangnya.
bisa dikatakan menumpang dengan instansi tersebut. Saya yakin kalau positif pasti akan didukung. Kita beranjak ke sistem kompetisi atau pelatihannya. Dalam tahapan seleksi tadi, dari jutaan anak-anak yang mendaftar tadi, kita ambil 500 anak yang sudah terseleksi dengan ketat untuk dilebur menjadi 20 tim. Saya ulangi, 20 tim, di mana tiap timnya terdiri dari 25 orang termasuk pemain cadangan. Ke 500 usia under 15 tadi diwajibkan untuk mengikuti matching. Selama 1 bulan pertama, adakan game-game outdoor untuk membangun kerjasama tim atau kekompakan. Itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Selanjutnya, latihan basic skill dan pelatihan fisik secara berjenjang. Tiap minggunya, adakan pertandingan dengan kompetisi penuh yang saling mempertemukan 20 tim tadi. Tim yang berhasil memenangkan kompetisi itulah yang diprospek untuk disiapkan ke ajang Piala Dunia. Jadi intinya sama dengan kompetisi liga-liga yang digelar oleh PSSI, cuma bedanya ini terpusat dan di luar FIFA. Kalau saya boleh katakan, ini program pembuatan senjata rahasia yang memang kita siapkan untuk ajang Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan kompetisi reguler yang sudah berjalan? Kita tandingkan dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia siapa pemenangnya yang berhak tampil pada ajang 4 tahunan tersebut. Berkenaan dengan anggaran, sudah pasti sponsor. Agak kerja keras memang kalau untuk mendapatkan sponsor. Tapi kalau proposal yang diajukan jelas, bukan nggak mungkin untuk mendapatkan sponsor. Yang kedua, buat channel YouTube yang menayangkan pertandingan secara rutin maupun profil pemain dan berita-berita update tentang program latihan. Lumayan kan buat nambah-nambah kalau penghasilan dari YouTube sama seperti punya Mas Atta Halilintar. Berikutnya hak siar kalau ada stasiun TV yang mau menayangkan secara live kompetisi tersebut. Dan terakhir dari program anggaran tahunan PSSI sendiri. Anggaran ini yang perlu untuk direalisasikan oleh PSSI. Kalau mau menghemat, proyek Hambalang bisa diteruskan lagi untuk keperluan ini. Kalau pemerintah masih bingung mau diapakan itu. Kurang lebih seperti itu konsep yang perlu untuk dicoba. Membutuhkan waktu yang lama, tapi setidaknya programnya jelas. Dan pasti membutuhkan perbaikan dan koreksi dari pelaksanaan yang sudah berjalan. Usul, saran, dan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, salam NKRI.